Ini adalah hari yang panas di bulan Juli di Miami Gardens, Florida, di mana polisi merespons laporan tabrak lari di sebuah pusat komunitas yang menyebabkan 3 orang terluka. Ya, memang ada semacam itu di sini. Menabraknya? Ya, dia menggores dadaku dengan entah apa itu, mungkin kaca spionnya. Wanita ini, dia punya mobil berwarna abu-abu. Itu mobil berwarna abu-abu yang parkir di sini. Truk Tacoma berwarna gelap. Dodge Tacoma abu-abu? Gelap. Truk Tacoma berwarna gelap. Truk itu sedang parkir di sana. Kami tidak tahu. Dodge Tacoma abu-abu? Iya, Tacoma. Toyota Tacoma. Ke arah mana? Itu turun ke sini, lalu ke sana. Jadi masuk ke dalam. Sudah berapa lama? Sekitar 5 menit yang lalu. Karena itu melompat ke kertas tabrakan ini. Tidak, kami tidak melihat siapa-siapa. Karena saat itu gelap. Di sini, lalu turun ke bawah. Petugas darurat menolong para korban yang mengatakan bahwa seorang pengemudi yang kehilangan kendali menabrak mereka sebelum melarikan diri dari lokasi kejadian. Seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Patricia Garner berusia 67 tahun diterbangkan ke rumah sakit dalam kondisi kritis, di mana ia tragisnya meninggal dunia beberapa hari kemudian menurut polisi. 2 orang lainnya yang diidentifikasi sebagai putra dewasa Patricia dan seorang pegawai pusat kegiatan masyarakat mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut, namun selamat dan tetap berada di lokasi. Selanjutnya kita akan mendengar keterangan para korban dan beberapa saksi. Itu terjadi di sini, semuanya terjadi di sini. Kami semua berdiri seperti itu. Ngomong-ngomong, Dan kami mendengar mobil itu berjalan dengan rodanya. Aku pikir itu namanya pergi. Oke, dan sekarang sedang menarik. Iya. tapi aku tidak bisa. Maaf. Mereka sedang berdiri di jalan. Pak, apakah Anda melihat pengemudinya? Tidak. Saya tidak melihat pengemudinya. Tidak ada yang melihat pengemudinya. Tidak ada yang melihat saat dia mengemudi. Dia bertanya padanya. Ada yang melihat pengemudinya? Bisakah kita mundur sedikit? Tolong mundur. Ini tempat kejadian perkara. Tolong mundur sedikit. Mundur. Tolong, mundur. Bukan, mobilnya datang dari sini. Lihat sampah itu, bersihkan sampahnya. Ya, bukan. Mobilnya naik ke trotoar. Ya. Ya. Oh, itu kalian anak dari keju itu. Hei, ayo kita lakukan ini. Ayo, kita mulai. Ini pita garis polisi. Mereka berjalan masuk ke TKP. Hello, anybody who saw... Anakku. Dan itu ide dari pembenci. Di sini ada identitasnya. Siapa pengemudi Tacoma? Ya, itu dia. Itu orangnya. Itu yang melakukannya. Itu dia. Dia baru saja keluar dari gedung. Dia yang melakukannya. Kami melihat mereka saat dia berjalan melewati gedung itu. Putra saya berjalan. Bisakah kalian membantuku dan tetap di sini? Siapa yang melihatnya? Maksud saya? Aku melihat semuanya, tapi aku tidak. Aku butuh kalian tetap di sini. Tolong bantu aku. Baiklah, baiklah. Ini orang yang melakukannya. Secara ajaib, seorang pegawai pusat komunitas lainnya memberikan salinan informasi tersangka setelah dia mengatakan bahwa dia baru saja berurusan dengannya beberapa saat sebelumnya. Oke. Alasan kenapa saya akan bilang itu dia, karena saat dia menabrak mereka, saya melihat langsung ke arahnya. Kalian yakin dia yang melakukannya? Bagaimana kalian tahu? Saya ingat seorang wanita kulit hitam. Ya, bagaimana kamu tahu? Saya berdiri tepat di situ. Saya melihatnya sendiri. Oke. Saya menonton semuanya. Penjaga Galaksi 2. Itu truk hitam, Toyota hitam. Ya, truk hitam. Kamu lihat? Mendapatkan satu milikku yang mati. Baik, saya mendapat saksi yang memberikan informasi tentang pengemudi Tacoma itu. Pengemudinya adalah seorang perempuan kulit hitam. Dia mengenakan warna yang berbeda. Bernama Sharon Cox. Begitu saja, polisi mengidentifikasi pengemudi yang diduga adalah Sharon Cox yang berusia 62 tahun yang nanti akan kita temui. Sekarang, para penyelidik terus berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kamu melihat dia melakukannya. Kamu tadi di mana? Aku ada di sana. Di mana? Truknya ada di sini, tadi diparkir di sana. Ayo sebentar, naiklah. Kamu harus menangani pasiennya dengan lebih baik. Lihatlah itu. Lihatlah itu. Tarik itu. Tarik itu. Ayo. Tarik itu. Lihat pita di sana. Apa yang kita punya? Apa yang kita dapat? Hanya korban laki-laki. Kau berdiri di samping ibunya bersama konselor. Itu ibunya yang sedang di ambulans sekarang. Tidak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Benar. Dan saya sudah dapatkan data identitasnya. Akan saya kirim ke ponselmu. Terima kasih. Itu ibunya.
Dan dia tadi berdiri tepat di sana. Itu dua anaknya. Yang satu anak laki-laki. Benar. Dan gadis kecil berkulit hitam di sana yang tidak sakit-sakitan. Dan mereka hanya berdiri tepat di sana. Mereka berdiri tepat di sana, di mana konselor berada sekarang. Dan mereka sedang berbicara dengan konselor. Dan sebuah mobil keluar dari sini, menabrak mereka, melewati pembatas trotoar, dan terus melaju ke arah sana. Bagaimana keadaan Anda, Pak? Saya baik-baik saja. Apakah Anda tertabrak? Iya, saya mengerti. Yang mana? Dan itu ibumu? Kamu tadi berdiri di mana? Iya, kami tadi berdiri tepat di sini. Tepat di sini? Iya, tepat di sini. Aku cuma ingin melacaknya. Kalau kendaraan itu dari sana? Iya. Oke. Dan menabrak kalian berdua. Dan kemudian itu meluncur sampai ke sana. Kamu tidak melihat supirnya? Tidak, saya tidak melihat sopirnya. Itu terjadi begitu cepat. Pokoknya mobilnya gelap, kaca jendelanya terlalu gelap. Oke, Toyota Tacoma, kan? Ya, itu. Siapa lagi yang berdiri bersamamu? Kami bertiga. Aku, dia, dan ibuku. Kamu. Kamu tidak tertabrak. Kamu kena. Mereka sudah memeriksamu. Benar. Tapi kamu memang kena. Kamu kena. Tapi kamu memang kena. Dia dapat mobil yang paling jelek. Aku tahu. Ya, mereka menyeberang pada waktu yang sama. Dia dan pria yang satunya lagi. Lalu dia lewat di atas itu. Maksudku lewat di atas itu. Dan dia juga lewat di atas tunggul itu. Tepat di sana. Jadi dia pergi ke trotoar atau dia berputar ke arah sana. Itu sebabnya kami memberitahunya. Ya, begitulah kami mengenali wajahnya. Apakah ada orang lain di dalam mobil yang kamu kenal? Wanita seperti apa? Wanita kulit hitam. Wanita kulit hitam. Oke. Dia punya rambut merah agak lurus. Rambut merah. Seperti mengembang. Rambut merah seperti mengembang alami. Iya. Dia wanita yang lebih tua. Tidak, oke. Saksi dan korban menggambarkan bagaimana pengemudi berbahaya itu menerobos area parkir, diduga menabrak sebuah kendaraan dan 3 pejalan kaki sebelum naik ke trotoar dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun beberapa saat kemudian, penyidik berbicara dengan karyawan yang mengidentifikasi Sharon ketika dia mengungkap kemungkinan motifnya. Matt, kamu yang membelikan ini untukku? Bagaimana kita mendapatkan nama wanita ini? Bagaimana kita tahu dia yang melakukannya? Orang itu namanya Sharon Club. Benar, tapi bagaimana kita tahu bahwa dia yang melakukannya? Orang itu. Oke, waktu dia pergi, aku melihat rambutnya. Dia ada di dalam, aku ingat itu. Itu sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Jadi ketika aku sadar itu dia, aku mendapatkan identitasnya. Dan pemuda itu, aku tidak tahu di mana pemuda yang tadi di sini, aku membawanya ke dia, dan dia bilang itu memang dia, itu orangnya yang melakukannya. Dan itu dia, aku melihat dia pergi dengan mobilnya. Alasan aku tahu itu dia adalah karena aku baru saja memberitahunya bahwa dia tidak bisa ikut program itu. Dia punya rambut berwarna ungu. Iya. Itu sedang dicari tahu. Kamu punya KTP-mu. Kami akan memasukkan data kalian. Kamu saksinya. Kamu melihat gaun? Kamu melihat semuanya? Ya, aku melihatnya. Kamu menyaksikannya. Tapi aku tidak melihatnya. Inilah yang aku lihat. Aku berdiri di sini. Saat aku berbalik, aku mengendarai truk hitam. Dia menabrak mereka. Mereka terkental. Dia menindas mereka lalu naik ke trotoar dan kabur. Dan rambutnya, ya. Oke, jadi kamu mengenalinya karena dia sedang melamar. Ini berasal dari luar sini. Mengerti. Dia mau mendaftar program apa? Program Care to Share, program bantuan listrik. Care to share? Iya. Jadi aku rasa dia marah. Aku kira begitu. Karena program Care to Share itu, kamu mengenalinya. Dia pakai baju apa? Aku tahu dia pakai gaun, aku nggak ingat warnanya, tapi rambutnya unik karena ada warnanya dan modelnya seperti afro alami. Sharon kan? Iya, aku menghargai jawaban yang disampaikan. Jadi dia masuk, kamu tidak mengizinkannya ikut program itu. Iya. Dan dia keluar. Mungkin itu sebabnya dia kesal. Iya. Itu satu-satunya hal yang bisa kupikirkan. Iya. Kalau kalian dapatkan truk itu, truk manapun yang terkait dengannya, dan kalian tunjukkan pada kami semua bisa memastikan itu memang miliknya. Kalian tidak punya rekaman video di dalam? Tidak. Kami tidak punya. Beberapa jam kemudian, Detektif melacak Sharon dan kendaraan yang diduga terlibat tabrak lari di rumahnya yang hanya beberapa mil jauhnya. Itu tidak. Hati-hati.
Jangan cabut. Apa yang kamu dapat dari itu? Apakah kendaraannya di sini? Di sana. Kenapa? Nilakin? Iya. Apakah itu polisi? Polisi mengidentifikasi Sharon sebagai pengemudi yang dicurigai dan mencatat dalam laporan polisi bahwa SIM-nya sebelumnya telah ditangguhkan dan Sharon mengakui bahwa dia mengetahui penangguhan tersebut. Di sini kita melihat truk yang diduga dikendarai oleh Sharon lengkap dengan kerusakan yang terlihat dan menurut polisi sesuai dengan kondisi di TKP. Oke, kita mulai. Ya, sedikit pertanyaan tentang kecelakaan itu. Apakah kamu pernah ke kantor polisi dan ada petugas atau TI di sini yang membawamu ke kantor polisi? Bolehkah saya masuk ke sini? Bolehkah saya masuk ke sini? Saya tidak melihat siapapun di sana. Apakah tidak apa-apa? Apakah begitu? Apakah sudah jelas? Apakah kamu menyebutkan nomornya? Saya akan membawamu ke kantor polisi. Saya akan mengantarmu. Kamu tahu, dia akan mengantarmu. Saya kenal kamu. Kamu merasa lebih nyaman. Kamu baik-baik saja. Oke, ya saya pegang dulu. Saya akan bawa dia 05 dan saya akan keluar bersamanya. Tetap jaga saya, oke? Saya akan ambil itu. Nona Cox, Anda pegang kunci mobilnya. Sampai nanti, sampai jumpa lagi, mengerti? Apakah itu rumah? Apakah itu sebuah rumah? Hanya itu saja yang dibutuhkan. Hanya kunci mobilnya. Kalian bisa menyimpan semua yang lain di sana. Kalian bisa saling berbicara. Ini hari Rabu, tidak apa-apa. Kamu tidak punya alarm kan di situ? Aku tidak di mobil. Pejabat mengatakan Patricia menjalani 3 hari dengan alat penunjang hidup sebelum dia meninggal karena luka-lukanya. Sekarang, polisi bersiap untuk menderek kendaraan Sharon dan membawa Sharon untuk dimintai keterangan. 143. Bisakah kamu tunjukkan namamu? Kami akan melaporkan dan tunjukkan ayahmu serta teman kecilmu. Terima kasih, aku sudah di bawah. Aku juga sudah dibawa, nak. Aku juga sudah di tanah, nak. Aku sudah di tanah. Aku akan memperbaikinya. Aku sudah bersamanya selama 16 tahun. Dengar, aku tidak tahu kenapa. Dia bukan penjahat. Kalau kau melihatku di jalan, ingat saja kau mengenalku. Dan aku cuma bilang, enggak. Aku bakal lanjut main ponselku aja. Oh, terima kasih banyak. Oh, terima kasih. Kamu kenal dia? Iya. Dia akan masuk ke dalam rumah lagi. Tidak, dia pergi. Halo? Sial. Tapi aku tidak tahu kalau pria itu seharusnya sudah diborgol sejak lama. Ingat, itu memang ada. 2043 dan yang kedua pembunuhan terkait lalu lintas. Aku mungkin memanggilnya kecil, serial. Aku rasa itu agak normal. Tidak mungkin dia akan menabrak mobil dan melakukannya lagi. Aku waktu itu masih kecil, aku pikir dia pembunuh yang hebat. Oh, aku rasa aku sudah terlalu tua untuk ini. Itulah dia. Oke. Aku rasa mereka akan memanggil ayahnya. Dia sedang merusak bagian dalam kursi. Aku tidak bermaksud memulai selip jari kaki itu. 43, kamu orang baik. Aku sudah dapat kunci mobilnya. Sampai jumpa sebentar lagi. Iya, aku sudah pegang kunci dan remote-nya. Akhirnya, Sharon dibawa ke kantor polisi, di mana menurut afidavit penangkapan, dia mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak tahu telah menabrak 3 orang dan mengatakan dia kehilangan kendali atas kendaraannya, serta mengakui telah menabrak sebuah mobil sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Wanita berusia 62 tahun itu diproses karena meninggalkan lokasi kecelakaan yang menyebabkan luka berat, sebuah tuduhan yang kemudian akan ditingkatkan karena salah satu korban meninggal dunia.
Beberapa detik kemudian, saat menunggu mobil derek tiba, seorang petugas lain menemukan hal yang lebih mengkhawatirkan. Dia membawa pistol kaliber 40. Dia membawa pistol kaliber 40. Dan juga peringatan sistek. Ada apa? Bukan perintah sistem. Saya mengerti. Dia bawa pistol kaliber 40. Ya, dia punya 40 bunga papi. Iya, 40. Dan dia punya perancis stek dengan mereka. Ya. Dia juga bukan tipe air. Tanggal lahir... mungkin tidak. Bukan pelanggaran lalu lintas, tapi ini akan berada di luar Kabupaten Liberty. Tertulis tampaknya tidak ada yurisdiksi. Tidak tradisional. Saya mau cek 24 terhadapnya sebentar, lewat dispatch. Yang kedua berasal dari Brunswick. Kantor sheriff. Dia punya 2. Untuk saya. Jadi sekarang saya akan mengambil sisanya. Saya yakin memang begitu. Mereka punya banyak pertanyaan sama kamu. Kamu dengar dengan benar. Petugas menemukan bahwa ini bukan pertama kalinya Sharon berurusan dengan hukum saat dia menemukan surat perintah penangkapan yang masih berlaku saat memeriksa informasi tersangka. Surat perintah itu dicatat dalam laporan polisi sebagai surat perintah penangkapan yang masih berlaku dari Georgia karena pelanggaran masa percobaan dan pelanggaran lalu lintas. Saya sedang berdiri di samping truk. Ini lokasi yang bagus, bro. Ini lokasi yang bagus. Truknya benar-benar diparkir di rumahnya. Hei, Melos. Melo baru saja membawanya. 205, gimana menurutmu? Aku siaga di Toyota untuk mendereknya. Dan dia punya 2. Dan dia punya 240, bro. Satu dari Brunswick, dan satunya lagi dari Georgia. Bukan barang tambahan, tapi satu karena pelanggaran masa percobaan. Iya. Ya, pelanggaran masa percobaan, kepemilikan ganja, gagal menjaga lajur. Kembali di lokasi kejadian, para saksi terus menceritakan versi mereka tentang peristiwa tersebut. Dan pria yang kulihat saat dia menabraknya dan melindasnya. Dan juga trotoarnya. Jadi saat dia pergi, Dia melindas wanita itu. ya dia melindas wanita itu. Dia menabrak mereka benar-benar sampai melindas mereka. Baik, karena saya pikir Felicia tertabrak oleh sisi kanan mobil. Benar. Dan orang lainnya berdiri di sisi sebaliknya. Lalu wanita itu berada di tengah dan dia terlindas. Baiklah ya, jadi aku harap kalian bisa menangkap dia. Dan kalau kalian dapat, Bisnisnya, berdasarkan apa yang kalian lihat. Menurutku, apakah itu bisa berubah-ubah seperti itu? Itu memang disengaja. Menurutmu itu memang disengaja. Siapa yang waras? pria dengan rol ini. Ia menabrak mobil. Sebenarnya dia sedang di tempat parkir. Kamu juga melihat itu? Kamu melihat dia? Aku tidak melihat dia menabrak mobil itu. Aku melihat dia melindas mereka. Sekarang, apakah dia punya masalah dengan orang-orang yang sedang berdiri di sana? Sejauh yang aku tahu tidak. Setelah dia keluar dari gedung, aku tidak bisa bilang. Sekarang Sersan saya tidak bisa, tidak ada kamera di depan sini. Ya, katanya dari sini. Saya tidak yakin tentang Sersan. Saya punya izin luar. Saya yakin disitulah mereka, Jay. Di sini kita melihat kerusakan yang diduga disebabkan oleh Sharon pada kendaraan lain saat dia melaju keluar dari tempat parkir, menambah daftar tuduhannya. Ini mobil yang mereka tabrak saat keluar, mengerti? Tidak ada video, saya tidak melihat ada kamera. Saya akan ambil nomor alarm dan semua hal lainnya di sini. Ya, di sini. Satu lagi terbang ke arah lain, sepertinya perempuan yang kena itu. Ya, dia yang itu. Ya, dia yang sedang ditangani dan kita punya THIC yang datang karena sepertinya dia tidak sadarkan diri. Ya. Tidak, dia akan sembuh dan semua itu. Aku dengar di radio dia mengalami trauma. Ya, tertabrak mobil. Ya, jadi rupanya semua kendaraan yang parkir mundur di sini keluar dan dia ada bekas rem di sini menabraknya dan langsung kabur lewat seorang rekannya. Dengan sengaja? Ya, tapi kita punya informasinya. Dia tadi sedang ada urusan di dalam. Jadi, oke, ya. Saya menghargainya. Terima kasih. Jadi dia baik-baik saja. Maksudku, oke.
Harap tetap di tempat, jangan kemana-mana. Terima kasih. Aku jaga kamu. Sayang. Wanita di sana dengan rambut gimbal panjang. Dia seorang pekerja sosial. Jadi Sharon Cox datang dan dia mengajukan permohonan untuk program Care to Share. Ya, dia bilang begitu. Ya, tidak ada kamera video di dalam. Dia mengenali orang itu saat orang itu pergi dengan cepat. Dia marah. Shared Care adalah program untuk Pinel yang mereka berikan di bantuan Pinel. Dia menolak permohonannya. Dia marah kepada kami saat dia keluar dari gedung. Saya bilang, bagaimana kamu mengenalinya? Dia bilang, karena saat dia keluar, dia mengenali truknya, dan saya mengenali rambut yang sama yang dia punya. Dia memakai gaun, rambutnya mengembang. Dia bilang, saya mengenalinya, saya melihatnya, saya yakin itu dia. Saya menolak permohonannya untuk program itu, menolak dia dari tekanan itu. Itulah yang terjadi. Ini adalah saksi Anda. Sharon akhirnya mengaku bersalah atas beberapa tuduhan terkait tabrak lari yang fatal dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hukuman itu menuai kritik dari keluarga korban yang dilaporkan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap hukuman 4 tahun yang hampir saja dikurangi menjadi hanya 1 tahun penjara sebelum jaksa menarik kembali kesepakatan tersebut. Menurut informasi terakhir, wanita yang kini berusia 65 tahun itu masih dipenjara di Departemen Pemasyarakatan Florida. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke berita terbaru dari Law and Crime Bodycam.